Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika bersama, di mana kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Seperti kita ketahui, permutasi ada permutasi dengan objek yang berbeda. Nanti juga akan ada permutasi dengan objek yang sama. Kemudian ada juga permutasi siklis atau permutasi sirkulasi. Hanya kali ini kita akan membahas tentang permutasi dengan objek atau unsur yang berbeda. Nah, misalkan ada suatu himpunan yang anggotanya adalah A, B, dan C. Dari ketiga anggota himpunan ini, kita bisa menyusunnya menjadi A, B, C. Jadi kita ambil semuanya, kita susun semuanya. Kita bisa menyusunnya menjadi A, B, C, bisa A, C, B, bisa B, C, A, bisa B, A, C, bisa C, B, A, dan C, A, B. Nah, susunan seperti ini disebut dengan permutasi dari tiga unsur yang tersedia diambil 3. Atau bisa juga disebut dengan permutasi tiga unsur dari tiga unsur yang tersedia. Nah, yang bisa ditulis dengan bentuk seperti ini. Jadi, permutasi 3 diambil 3, kemudian juga bentuk seperti ini, permutasi 3 diambil 3. Kemudian ada juga yang menuliskannya mungkin seperti ini, dengan menggunakan simbol seperti ini atau notasi seperti ini. Ini sama saja. Jadi artinya adalah permutasi dari tiga unsur yang tersedia itu diambil 3. Kemudian kita bisa menyusunnya menjadi AB, kemudian BA. Bisa juga disusun menjadi AC, kemudian CA. Bisa juga disusun menjadi BC, kemudian CB. Nah, ini disebut dengan permutasi dari dua unsur dari tiga unsur yang tersedia. Atau permutasi dari tiga unsur yang tersedia diambil dua unsur. Yang ditulis dengan bentuk seperti ini, atau juga seperti ini, atau juga mungkin menuliskannya seperti ini. Nah, kemudian dari tiga unsur yang tersedia tadi, A, B, C tadi, kita bisa menyusunnya menjadi A saja, B saja, kemudian C saja. Nah, ini disebut dengan permutasi satu unsur dari tiga unsur yang tersedia. Yang ditulis permutasi 3 diambil 1, kemudian permutasi 3 diambil 1, atau juga menuliskannya dengan permutasi 3 diambil 1 seperti ini. Nah, itu disebut dengan permutasi. Nah, kita simpulkan, berarti permutasi itu merupakan susunan dari semua anggota atau sebagian dari anggota himpunan tersebut dengan memperhatikan urutannya. Karena di sini ketika diambil tiga unsur A, B, C dengan A, C, B itu berbeda karena urutannya tidak sama. Di mana A pada urutan yang pertama, kemudian B urutan kedua, C urutan ketiga, tetapi di sini hanya memang sama-sama urutan pertama, tetapi C-nya yang di sini adalah urutan ketiga, di sini urutan yang kedua. Berarti urutannya kita perhatikan. Jadi permutasi merupakan susunan dari semua anggota atau sebagian dari anggota himpunan dengan memperhatikan urutan. Jadi urutannya kita perhatikan. Baik, sekarang kita akan mencoba mencari rumus dari permutasi. Nah, kita dapatkan tadi permutasi dari tiga unsur diambil 1, itu ternyata nilainya adalah banyaknya adalah ada 3. 1, 2, 3. Jadi banyaknya ada 3. Sementara permutasi dari 3 diambil 2
Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian permutasi dari 3 unsur diambil 3 juga ada 6. Banyaknya juga ada 6. Jadi kita tuliskan permutasi dari 3 unsur diambil 3 itu juga ada 6. Nah, 3 itu ini kan bisa kita tuliskan dengan 3 per 1. Jadi bisa kita tuliskan dengan 3 per 1. Kemudian, atau bisa kita tuliskan dengan bentuk 6 per 2. Saya tuliskan dengan 6 per 2 saja. Ini saya tuliskan dengan 6 per 2. Nah, di mana 6 itu merupakan 3 dikalikan dengan 2. Bisa juga saya kalikan dengan 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 kan nilainya adalah 6. Kemudian 2 itu adalah 2 dikalikan dengan 1. 2 kali 1. Sehingga ini bisa kita tuliskan dengan 3 faktorial. Dan yang di bawah bisa dituliskan dengan 2 faktorial. Nah, yang di atas saya biarkan 3 faktorial. Kemudian yang di bawah 2 faktorial itu kan sama saja dengan 3 dikurangi 1 faktorial. Kemudian permutasi dari 3 unsur yang diambil 2 itu nilainya adalah 6, banyaknya adalah 6. 6 itu bisa saya tuliskan dalam bentuk 6 per 1. Nah, 6 itu bisa tuliskan dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, 1 ini saya tuliskan dengan 1 faktorial. Berarti yang di atas ini bisa dituliskan dengan 3 faktorial per 1 faktorial. Sedangkan 1 faktorial saya ubah menjadi 3 dikurangi dengan 2 faktorial. Nah, 3 dikurangi 2 faktorial nilainya adalah 1 faktorial. Oke, kemudian permutasi dari 3 unsur yang tersedia diambil 3 itu sama dengan 6 juga banyaknya. 6 itu bisa saya tuliskan dengan 6 per 1. Kemudian 6 itu saya tuliskan dalam bentuk 3 kali 2 kali 1. 1 itu saya tuliskan dengan 0 faktorial. Sehingga yang di atas 3 faktorial. Kemudian ini tetap saya tuliskan 0 faktorial. Kemudian 0 faktorial ini saya tuliskan menjadi 3 dikurangi 3 faktorial. Nah, berdasarkan dari bentuk seperti ini, ternyata kalau 3 permutasi 3 diambil 1, itu ternyata hasilnya adalah 3 faktorial per 3 dikurangi 1. Kemudian kalau permutasi dari 3 diambil 2, itu adalah 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial. Kemudian permutasi 3 diambil 3, itu sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 3 faktorial. Kita lihat di sini, yang berubah hanya angka yang di belakang ini. 1 berubah, 2, 3 berubah. Sedangkan 3 faktorial dengan 3 ini tidak berubah. Sehingga kesimpulannya, kalau misalkan ada permutasi dari n unsur yang tersedia diambil r unsur, maka kalau berdasarkan dari bentuk yang tadi ini, kita bisa menuliskannya n faktorial, kemudian dibagi dengan ini sama, n dikurangi dengan, nah r-nya, nah ini kita sama, 1, 2, 3, jadi ini yang berubah 1, 2, 3. Jadi yang di belakang yang berubah. Sehingga bentuknya permutasi dari n diambil r itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi dengan r faktorial. Jadi ini adalah rumus dari permutasi kalau ada objek yang berbeda. Nah, contoh misalkan ada suatu soal seperti ini.
terdapat 5 orang akan berfoto bersama. Berapa cara mereka dapat berfoto secara bersama-sama? Nah, soal itu harus kita lihat dulu apakah merupakan soal permutasi. Apakah permutasi? Kita lihat apakah urutannya diperhatikan. 5 orang akan berfoto. Jadi kalau misalkan ada A, B, C, D, E akan berfoto. Ketika A-nya di depan, B-nya nomor 2, kemudian saya balik, B-nya yang depan, A-nya nomor 2, maka tentu foto yang dihasilkan akan berbeda. Sehingga karena urutannya diperhatikan, berarti ini adalah permasalahan permutasi. Sehingga kita cari dengan menggunakan permutasi dari berapa unsur yang tersedia, ada 5 orang, kemudian kita ambil 5 orang karena akan berfoto semuanya bersama-sama. Sehingga permutasi dari 5 diambil 5 itu sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 5 faktorial. Sehingga sama dengan 5 faktorial, kemudian 5 dikurangi 5 adalah 0 faktorial, 0 faktorial adalah 1. Jadi banyaknya sebanyak 5 faktorial atau kita tulis 5 kali 4 kali 3 kali 2. Atau kali 1 juga tidak apa-apa. Tapi karena yang dicari ada nilainya, dikalikan dengan 1 tentu tidak akan berbeda. Sehingga banyaknya ada 5 kali 4 20, kemudian dikalikan dengan 6 adalah 120. Jadi sebanyak 120 cara. Nah, kemudian misalkan contoh seperti ini. Dari 30 siswa akan dipilih 3 orang pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa cara pengurus tersebut dapat dibentuk? Nah, kita perhatikan lagi apakah urutannya diperhatikan. Kita lihat kalau misalkan ada 3 saja, A, B, C. Nah, misalkan A-nya adalah ketua, B-nya sekretaris, C-nya bendahara. Saya balik, C-nya ketua, B-nya sekretaris, A-nya bendahara. Tentu akan berbeda. Sehingga urutan pemilihan itu diperhatikan. Oleh karenanya, ini merupakan permasalahan permutasi. Sehingga permutasi dari unsur yang tersedia ada 30 siswa. Ada 30 siswa, kemudian kita mengambilnya 3 orang untuk sebagai pengurus kelas. Jadi permutasi 30 diambil 3 sama dengan 30 faktorial dibagi dengan 30 dikurangi dengan 3 faktorial. Sehingga hasilnya 30 faktorial kemudian dibagi 30 dikurangi 3 itu sama dengan 27 faktorial. Kita urai yang di atas menjadi 30 dikalikan dengan 29 kalikan 28 kalikan 27 faktorial. Nah, yang di bawah tinggal 27 faktorial. Itu sederhanakan. Sehingga hasilnya adalah 30 kalikan 29 dikalikan 28. Kalikan semua hasilnya. Sehingga sekian cara dapat diketahui. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Misalkan terdapat 3 orang Indonesia, 2 orang Jepang, dan 4 orang Amerika yang akan duduk pada 9 kursi yang tersedia. Berapa cara mereka dapat duduk bersama jika orang yang satu negara itu harus bersama? Kalau bersama berarti ada 2 orang yang berbeda negaranya yang berdampingan. Nah, kemudian yang B, semua orang boleh duduk sembarang. Nah, kalau yang A, satu orang yang satu negara itu harus bersama. Misalkan kita menyusunnya seperti ini. Misalkan 3 orang Indonesia, kemudian ada 2 orang Jepang, ini Indonesia, ini Jepang, kemudian ada 4 orang Amerika. Ini 4 orang Amerika. Nah,
Yang satu negara harus berkumpul, berarti hanya ada 2 orang di sini yang berdampingan yang lain negara. Ini juga sama. Berarti untuk menentukan berapakah banyaknya cara mereka dapat duduk bersama dari 9 kursi yang tersedia, jumlahnya 9, maka kita bisa menyusunnya. Kita hitung terlebih dahulu yang orang Indonesia. Nah, orang yang Indonesia itu merupakan permutasi dari 3 orang yang tersedia, diambil 3 karena mereka duduknya semuanya bersama-sama. Jadi permutasi dari 3 unsur diambil 3. Sehingga banyaknya sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 3 faktorial. Sehingga sama dengan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 0 faktorial adalah 1. Sehingga banyaknya cara ada 6 cara. Nah, kemudian yang orang Jepang, banyaknya orang Jepang itu sama dengan permutasi dari yang tersedia ada 2, kemudian kita juga menyusunnya 2, berarti permutasi 2 diambil 2, sehingga sama dengan 2 faktorial per 2 dikurangi 2 faktorial, atau sama dengan 2 faktorial 2 kali 1 per 0 faktorial, itu sama dengan 1, sehingga banyaknya sama dengan 2 faktorial 2. Kemudian yang orang Amerika, nah yang tersedia ada 4 orang Amerika. Berarti permutasi dari 4 diambil 4. Sehingga 4 faktorial per 4 dikurangi 4 faktorial. Sehingga sama dengan 4 dikalikan 3 kalikan 2 kali 1 per 0 faktorial adalah 1. Sehingga sama dengan 4 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 24. Jadi 24 cara. Nah, kemudian selain setiap orang ini dia itu bisa memutar, bisa pindah-pindah. Nah, kita juga bisa memindahkan tiap kelompoknya. Jadi kelompok ini pindah ke sini atau sebaliknya. Sehingga kelompoknya kita harus hitung juga. Berarti untuk yang kelompok itu sama dengan ada 3 kelompok, berarti permutasi dari 3 diambil 3 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 3, yakni 0 faktorial sama dengan 3 faktorial, 3 kali sama dengan 6 cara. Nah, kemudian berdasarkan prinsip fundamental membilang, kalau suatu peristiwa dapat terjadi n cara berbeda, n cara berbeda dan seterusnya, maka dengan dikalikan. Jadi semuanya banyaknya caranya kita kalikan semuanya. Yakni 6 dikalikan 2 dikalikan 24 kemudian dikalikan dengan 6. Itu kalau yang A. Sedangkan yang B kita bisa langsung karena di sini boleh duduk sembarang, berarti merupakan permutasi yang tersedia ada 9 orang diambil 9 atau sama dengan 9 faktorial. Dikalikan 9 kali 8 sampai dengan kali 2. Nah, itu contoh dari permasalahan permutasi. Mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.